Pemirsa, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kiku. Sekarang saya akan berziarah ke makam seorang wali yang bernama Syekh Abdul Muhyi yang terletak di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, sekitar 65 km arah selatan dari kota Tasikmalaya. Mari kita simak dan kita ikuti perjalanannya. Sosok ulama karismatik yang tidak pernah sepi untuk diziarahi di tanah Pasundan, yaitu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dilahirkan di abad ke-17 atau sekitar tahun 1650 Masehi. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan tumbuh dan besar di Gresik, Jawa Timur. Beliau bukan orang biasa dan memiliki garis keturunan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan Kerajaan Galuh. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan menerima ilmu agama Islam dari orang tuanya. Kemudian pada usia 19 tahun, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan berangkat ke Aceh untuk menimba ilmu kepada Syekh Abdul Rauf Singkil. Ia belajar kepada Syekh Singkil ini kurang lebih selama 8 tahun. Pada usianya yang ke-27 tahun, gurunya mengajak untuk berziarah ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau bersempat bermukim di Baghdad selama 2 tahun. Setelah itu gurunya mengajak beliau untuk menunaikan ibadah haji. Perjalanan ini merupakan langkah awal daripada jejak pemikiran tasawuf dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Maka di Mekah ketika itu Syekh Abdul Rauf Singkil mendapat ilham bahwasannya salah satu dari muridnya akan menjadi seorang wali yang sangat besar. Dari ilham tersebut, Syekh Abdul Rauf Singkil akan mendapatkan pertanda, petunjuk atau simbol mengenai siapa yang akan menjadi penerusnya. Syekh Abdul Rauf Singkil menyebutkan bahwa dalam ilhamnya tersebut tempat yang dimaksudkan adalah sebuah gua, di mana gua tersebut konon merupakan bekas tapak tilas perjalanan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertawajuh menimba ilmu dari gurunya Syekh Imam Sanusi. Di tempat tersebut ia akan menemukan peristiwa di mana ketika menanam padi, jumlah padi yang tumbuh sesuai dengan jumlah yang ditanamnya. Kicauan burung yang keluar dari dalam lubang, di mana keadaannya sama dengan goa yang digambarkan. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan kemudian ditita oleh Syekh Abdul Rauf Singkil sebagai seorang murid yang mendapat tugas meneruskan dakwah dan penyebaran tasawuf di Nusantara. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan kemudian disuruh untuk segera pulang ke Jawa, meminta izin kedua orang tuanya untuk menjalankan tugas dari gurunya ini. Akan tetapi sebelum berangkat, kedua orang tuanya meminta agar Syekh Abdul Muhyi Pamijahan menikah terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah Syekh Abdul Muhyi menikah dan telah menemukan Gua Saparwadi, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga dan para santri memutuskan bermukim di Gua Saparwadi. Selain mendidik para santri, Syekh Abdul Muhyi juga menempuh jalan tarekat. Sekian lama Syekh Abdul Muhyi mendidik para santri di dalam gua. Beliau lantas mulai menyebarkan agama Islam di perkampungan penduduk. Sampai akhirnya ia tiba di salah satu perkampungan yang terletak di kaki gunung yang bernama Kampung Bojong. Semasa hidup,
Syekh Abdul Muhyi menyebarkan agama Islam menggunakan metode tarekat Nabawiyah, yaitu dengan akhlak yang luhur disertai dengan suri tauladan yang baik. Mumpung jembar kalangani sun sura o sura hiyo. Syekh Abdul Muhyi adalah seorang ulama sekaligus seorang waliullah yang telah berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat bagian selatan, terutamanya di daerah Pamijahan, Tasikmalaya. Semoga spirit dan giroh dari perjuangan beliau dapat terus mengakar di bumi Nusantara, khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat, tepatnya daerah Sukapura yang sekarang sudah berubah nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Demikianlah kisah perjalanan dari penyebaran ajaran agama Islam yang disebarkan dakwahnya oleh Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita dapat memetik ibroh dan pelajaran dari itu semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.